Shalom jemaat Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami mau bersorak-sorai bagi nama Engkau ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dengan anugerah-Mu Tuhan, kami percaya ya Bapak. Yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Nyatalah sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan dalam hidup.
percaya bahwa kuasa Engkau tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Engkau baik dan setia dalam hidup kami Yesus. Oleh karena Engkau, kami semua disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, melebihi akalku, terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang pulihkanku, yang bebaskan kami Tuhan. yang bebas. Katakan sama-sama, darah-Mu Tuhan. Darah-Mu yang sucikan masuk dalam hidupku. Padamu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau besar dalam hidup kami. Kau dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas. Melebihi akalku, tak terbatas kuasa-Mu. Oh Yesusku, Kau Tuhan yang sembuhkan, Tuhan Yang pulihkan, Kau pulihkan kami Tuhan, yang bebas.
kekuatan dan menjadi pengharapan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena saat ini kita boleh bersama-sama kembali memperingati kematian Tuhan. Dan saya percaya ini adalah saat yang terbaik yang saya yakin kita semua betul-betul bersyukur dengan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Judul firman Tuhan yang saya sampaikan saat ini adalah karya agung yang paripurna. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ayat ini adalah perkataan Yesus yang terakhir ketika dia ada di kayu salib. Dia mengatakan sudah selesai. Kata sudah selesai itu menggunakan kata tetelestai. Dan di dalam iman Kristen, kata tetelestai ini adalah kata yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali, karena inilah yang menjadi kunci kemenangan kita sebagai orang percaya. Kata tetelestai dalam LAI diterjemahkan sudah selesai. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan it is finished. Yaitu menunjukkan sebuah tindakan yang sekali dilakukan dan dampaknya bagi masa lalu dan masa sekarang bahkan masa yang akan datang. Jadi tetelestai artinya sudah selesai apa yang Yesus lakukan di masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang, itu dampaknya. Apa yang dimaksud dengan sudah selesai, atau makna apa yang kita dapatkan dari perkataan Yesus, dia mengatakan sudah selesai, it is finished. Karena ini yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama, kata tetelestai atau sudah selesai yang dimaksud adalah accomplish. Yaitu selesai dengan sempurna. Ini yang pertama. Artinya pekerjaan Bapa yang diberikan kepada Yesus, yaitu misi penyelamatan dunia ini, umat manusia, itu sudah paripurna, sudah selesai. Melalui kematiannya di kayu salib, maka misi penyelamatan itu sudah selesai. Masalah terbesar manusia adalah dosa. Dosa adalah masalah terbesar bagi manusia. Karena dosa itu upahnya adalah maut, artinya kematian, ya, binasa. Dosa itu membawa orang kepada kebinasaan. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan, untuk menebus dosa manusia. Ya, supaya manusia ditebus dari dosa. Yesus sudah menyelesaikannya melalui kematiannya di kayu salib. Yesus pernah berkata demikian, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi rupanya Yesus datang ke dunia itu punya misi, ada pekerjaan Bapa yang harus dia lakukan. Dalam ayat lain dikatakan, aku mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya.
Artinya ada pekerjaan yang harus Yesus lakukan. Dan ketika dia mengatakan it is finished atau sudah selesai, tetelestai itu artinya apa? Accomplish. Pekerjaannya itu sudah paripurna, sudah selesai. Yesus harus menyelesaikan. Dan Yesus sudah menyelesaikan sebuah karya agung, yaitu karya penyelamatan umat manusia. Saudara, yang menarik, kata tetelestai itu hanya diucapkan oleh seorang seniman yang telah menyelesaikan karyanya secara sempurna. Jadi kalau digambarkan seniman itu adalah seorang pelukis, maka dia akan mengatakan tetelestai kepada apa? Ketika dia melihat lukisan yang dia buat dan dia melihat bahwa sudah tidak ada lagi tambahan yang harus dia berikan di lukisan itu. Artinya sudah sempurna. Semua goresan, cat itu semuanya sudah sesuai pada tempatnya. Dan itu menunjukkan bahwa tetelestai sudah sempurna. Atau kalau dia pemahat patung, ketika dia melihat karyanya, patung yang dia buat, maka tidak ada lagi yang harus dia pahat. Tidak ada lagi bagian yang harus dia pahat. Kenapa? Karena sudah sempurna, tetelestai. Demikian juga Yesus. Yesus sudah menyelesaikan dengan sempurna karya agungnya, yaitu karya penyelamatan umat manusia. Sehingga dia mengatakan, sudah selesai. Itu yang pertama. Makna dari tetelestai. Yang kedua, makna dari tetelestai adalah sudah dibayar lunas. Atau pay, sudah membayar. Sudah dibayar lunas. 1 Korintus pasal 6 ayat 20, firman Tuhan mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai 19 dikatakan, saya akan membacakan di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalian tahu apa yang sudah dibayarkan untuk membebaskan kalian dari kehidupan yang sia-sia yang diwariskan oleh nenek moyangmu. Bayarannya bukanlah sesuatu yang bisa rusak seperti perak atau emas, melainkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu diri Kristus sendiri yang menjadi sebagai domba yang dikorbankan kepada Allah tanpa cacat atau celah. Jadi arti yang kedua, tetelestai sudah selesai, itu artinya sudah dibayar lunas, sudah dibayar. Nah, dari penemuan arkeologis, kata tetelestai ini menarik, saudara-saudara. Tertulis dalam dokumen bisnis atau nota yang menunjukkan bahwa hutang yang telah dibayar. Jadi orang Yunani, ya, ini menurut penemuan arkeologis, ya, orang Yunani menulis kata tetelestai di kwitansi pembayaran, sama seperti tukang kredit zaman sekarang ini, yang menulis surat lunas di surat utang pelanggannya. Jadi artinya apa? Kata tetelestai itu berkaitan dengan masalah hutang juga. Dan ketika Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai, itu artinya apa? Dia ingin mengatakan bahwa sudah dibayar lunas. Yaitu melalui darahnya sendiri, melalui dirinya sendiri. Ya, masalah kita sudah selesai. Saya teringat kesaksian dari atau kisah dari Martin Luther. Dia pernah bercerita bahwa waktu itu dia mengalami satu perjumpaan dengan si iblis, yaitu Lucifer sendiri, ketika dia ada di meja kerjanya dan kemudian Lucifer mengatakan bahwa, hai kamu Martin Luther, ya kamu kalau saya bahasakan sekarang kamu nggak usah sok-sokan, mau jadi reformator, mau mereformasi gereja. Lalu Lucifer mengatakan, kamu ini
orang yang penuh dengan dosa, banyak dosa. Lalu dia membuka gulungannya dibuka, lalu kemudian di situ tertulis daftar dosanya Martin Luther sejak dia lahir sampai sekarang ini. Dosanya pernah ngapain saja, itu ditulis di gulungan itu. Lalu apa jawaban dari Martin Luther? Oke, memang benar apa yang kamu tulis itu semua benar. Itu daftar dari dosa-dosa dan kesalahanku. Itu semua benar. Lalu kemudian dia mengambil apa? Dia mengambil kuas ya, kemudian dia celupkan di tinta merah, dan kemudian dia coret itu, gulungan itu dari atas sampai ke bawah. Dia mengatakan memang benar ini dosa-dosa yang aku lakukan. Tapi oleh darah Yesus semuanya sudah diselesaikan, dicoret. Artinya apa? Artinya Yesus sudah membayar lunas. Jadi tidak ada lagi yang bisa menuntut kita. Bahkan ada satu jaminan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikannya dari segala kejahatan. Nah, ini luar biasa. Itu sebabnya arti yang kedua kita tahu bahwa Yesus sudah membayar lunas. Yang ketiga, arti dari tetelestai yang kita bisa dapatkan adalah sudah komplit, sudah lengkap. Komplit, lengkap. Itu artinya tidak ada yang kurang. Apa yang Yesus lakukan sudah komplit atau lengkap. Kita tidak perlu menambahi dengan melakukan sesuatu supaya kita diselamatkan. Kita nggak perlu lagi. Karena apa? Karena yang Yesus lakukan itu sudah komplit, sudah selesai, sudah lengkap. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini, kalau kita beribadah, kalau kita melakukan apapun itu bukan supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Kenapa? Karena Yesus sudah selesai. Apa yang Yesus lakukan itu komplit lengkap, tidak butuh tambahan lagi. Dari apa? Dari apa yang kamu lakukan. Dari pelayananmu, dari ibadahmu, tidak. Kenapa? Karena yang Yesus lakukan sudah komplit, sudah lengkap. Nah, apa implikasinya? Apa implikasinya buat kita? Kalau yang pertama artinya tadi kita tahu semua, kita sudah belajar semua. Yang pertama artinya sudah sempurna, paripurna, accomplish. Yang kedua sudah dibayar, pay, membayar, lunas. Waktu Yesus mengatakan sudah selesai, itu artinya sudah dibayar lunas. Dan yang ketiga tadi, sudah komplit. Sudah enggak butuh lagi tambahan apapun. Yang Yesus kerjakan di kayu salib sudah komplit. Implikasinya apa? Implikasinya yang pertama, ini. Yesus sudah menyelesaikan masalah terbesar kita, yaitu dosa. Dosa kita di masa lalu, dosa kita di masa sekarang, dan dosa kita di masa yang akan datang. Karena kata tetelestai itu sekali dilakukan dan dampaknya dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Artinya, dosa kita sudah diselesaikan. Kita nggak perlu takut lagi. Yang kedua, implikasinya di dalam Yesus, keselamatan adalah sebuah kepastian. Ibadah yang kita lakukan adalah tindakan ucapan syukur atas apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Jadi bukan karena supaya kita selamat lalu kita melakukan segala sesuatu, tidak. Karena di dalam Yesus sudah ada kepastian. Asal kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu ada kepastian. Ya. Sudah selesai. Bukan untuk memperoleh keselamatan ibadah kita. Karena apa yang Yesus lakukan sekali lagi, itu sudah komplit dan sudah sempurna. Implikasi yang ketiga. Pertanyaannya kan, kita masih bisa berdosa enggak? Bisa. Siapapun kita tidak ada yang sempurna. Tapi ada janji yang menarik, yang firman Tuhan janjikan. Kalau Yesus mengatakan sudah selesai,
Yang perlu kita lakukan hanya apa saudara? Hanya kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa dan kesalahan kita. Dan mohon ampun kepada Tuhan atas apa yang kita lakukan. Maka Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Itu sebabnya saat ini ketika kita merayakan Jumat Agung. Ini waktu yang baik. Kita diingatkan kata tetelestai kembali. Apa yang Yesus lakukan adalah paripurna. Accomplish. Apa yang Yesus lakukan? Membayar dosa kita. Membayar, lunas dibayar. Dan apa yang Yesus lakukan itu sudah lengkap, komplit. Itu sebabnya saat ini kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Ini menjadi peringatan akan apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Kita kembali memperingati. Kita kembali diingatkan akan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Itu sebabnya, saudara, kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudara yang di rumah, saudara bisa mempersiapkan roti dan anggur masing-masing. Kita akan bersama-sama menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Apa yang Yesus lakukan, itu sudah selesai. Kalau saat ini kita melakukan perjamuan yang kudus, firman Tuhan mengatakan kita sedang memperingati apa yang Yesus lakukan. Dan kita percaya ketika kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kuasa Yesus Kristus, khususnya ketika dia mati di kayu salib untuk menebus kita, itu terjadi dalam setiap kehidupan saudara semua. Saya dan saudara di rumah kita masing-masing yang sekarang bersama-sama. Itu sebabnya, mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah kita masing-masing, kita mau serahkan kepada Tuhan. Kita mau masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menguduskan, Engkau yang melayakkan kami Tuhan, untuk kami bisa masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu saat ini Tuhan. Kami menikmatinya dengan ucapan syukur ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik apa yang Kau lakukan di atas kayu salib. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, angkat roti dengan tangan kananmu tinggi-tinggi. Dan dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan, apa yang ada di tangan kami, lambang dari tubuh-Mu yang dipecahkan Tuhan. Saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh-Mu Tuhan. Firman-Mu mengatakan oleh bilur-bilur-Mu penyakit kami disembuhkan ya Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan, kami mau menikmati bersama-sama dengan ucapan syukur. Itu sebabnya kami akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi menghargai darah Kristus. Dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, terima kasih, yang ada di tangan kami adalah lambang dari darah-Mu sendiri Tuhan. Darah yang mahal. Dan kami saat ini betul-betul Tuhan kembali diingatkan akan korban-Mu di kayu salib. Dan semua
yang Engkau lakukan sudah selesai. It is finished. Sudah selesai Tuhan. Sudah paripurna. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya kami mau menikmati Tuhan persekutuan dengan darah Kristus. Kami mau minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Mengingatkan kembali akan korban-Mu di kayu salib. Terima kasih. Engkau sudah mati bagi kami, menebus hidup kami. Apa yang Kau lakukan sudah paripurna, sudah sempurna. Apa yang Kau lakukan adalah membayar setiap dosa. Kami sudah ditebus. Dan apa yang Kau lakukan di atas kayu salib itu lengkap, komplit. Kami tidak perlu lagi menambahi dengan apapun kebaikan, bahkan usaha-usaha kami, apapun itu. Karena apa yang Kau lakukan sudah lengkap, sudah komplit. Terima kasih Tuhan apa yang sudah Kau lakukan bagi kami. Kami bersyukur untuk kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih yang mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Hamba-Mu berkatakan berkat Tuhan turun atas setiap orang-orang percaya dimanapun Tuhan. Berkati mereka Tuhan supaya betul-betul Tuhan kuasa kematian bahkan kebangkitan Yesus akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami memberkati terus bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pulihkan bangsa kami. Bangsa kami bisa mengatasi dan bisa melewati semua yang terjadi hari ini ya Tuhan. Kami berkatakan di dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan hikmat, memberikan kemampuan ya Tuhan kepada pemimpin kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan, kami akan mengakhiri Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap jemaat-Mu sekali lagi di dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau yang memegang setiap anak-anak-Mu, menjaga setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.